Pengobatan ini selalu merujuk pada stadiumnya begitu kira-kira. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dok, ini akhir dari segalanya nggak? Ya enggak. Tentu ini akhir daripada si kankernya kalau boleh gitu ya. Ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sampai pada tahapan depresi inilah yang dapat memicu terjadi tumbuhnya kanker lagi. Gitu. Sobat Sehat, bertemu lagi kita di YouTube dengan pembahasan mengenai stadium. Tentu stadium pada kanker ini menjadi suatu hal yang penting. Berapa penting, seberapa penting, dan apa dampaknya terhadap pasien dan pengobatan. Nanti kita akan bahas secara detail, dan tentu seperti YouTube yang sebelum-sebelumnya, bersama saya selalu ditemani oleh kawan saya, Mbak Westantri. Halo Sobat Sehat. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai stadium tadi gitu. Mbak Wes, apa yang ingin ditanyakan tentang stadium tadi gitu? Kita kalau udah ngomong stadium berapa tuh kayaknya udah deg-degan gitu ya dok ya. Terus sebenarnya stadium tuh apa sih dok maksudnya tuh dok? Ya, jadi sebenarnya stadium itu adalah indikator yang melihat sebenarnya seberapa jauh si sel kanker ini udah menyebar begitu kira-kira, dan berapa jauh dia menyebar di getah bening, di organ gitu, dan berapa besarnya dia. Jadi kita bisa melihat di situ sebenarnya. Dan kalau melihat dari stadium, tentu para ahli sudah membagi sebenarnya stadium ini menjadi 5 stadium sebenarnya. 0. Ya, ini sering nggak dibahas 0 nih, karena memang dia sama sekali jadi tumor in situ namanya. Jadi kanker tapi itu dok. Udah kanker gitu. Nah ini yang paling bagus banget ya. Sebenarnya dia belum kemana-mana gitu. Kemudian ada stadium 1, 2, 3, dan 4 gitu kira-kira. Jadi kalau mungkin teman-teman para survivor sudah lebih banyak mengetahui ya dibandingkan dengan sobat sehat yang tidak terkena kanker, bahwa pengobatan ini selalu merujuk pada stadiumnya begitu kira-kira. Nah, kita bahas sedikit ya. Stadium itu sebenarnya dibagi atas klasifikasinya, namanya TNM namanya. T itu untuk tumor, maksudnya besaran daripada si sel kanker tadi. N itu untuk nodal. Nodal itu berhubungan dengan berapa banyak getah bening yang terkena, dan apakah dia terkena dengan sisi yang kontralateral namanya. Dari sini kena juga sebelahnya enggak gitu. Kemudian M itu adalah metastatik. Jadi klasifikasi TNM ini nanti bisa gini. Jadi T2, N1, M0 misalnya. Nah itu bergantung daripada jenis kankernya. Nanti kita berdasarkan hal tersebut, kita tahu bahwa ini stadium 1, stadium 2 begitu kira-kira. Pada dasarnya itu gitu. Tapi kalau menghafalin botak ya, saya ngapalin agak panjang bagian dokter itu ya. Kayak misalnya kanker payudara T2, N1, M0 misalnya, stadium 2. Nah, seperti itu ya. Pada kanker nasofaring lain lagi gitu. Tapi pada intinya dasarnya sama. Bahwa itu untuk melihat seberapa jauh sebaran, berapa jauh ekspansi si sel kanker tadi. Nah, implikasinya dengan pengobatan? Tentu ketika N-nya masih 0, getah beningnya tidak terkena, tentu pengobatan yang bisa dikerjakan adalah operasi. Selesai, karena dia nggak kena. Tetapi ketika dia mengenai getah bening, yang perlu dilakukan adalah setelah operasi selesai, ini harus dilakukan pengobatan tambahan seperti lakukan radiasi, begitu kira-kira. Tapi kalau misalnya nanti ada TN M1 misalnya, ternyata ada metastatis. Metastasis ini bisa ke organ otak misalnya, paru, kemudian juga bisa di tulang begitu kira-kira. Dan metastasis ini yang menentukan sekali ini kemungkinan survival berapa lama si pasien. Jadi kalau ada pertanyaan dok, ini akhir dari segalanya nggak? Ya enggak. Tentu ini akhir daripada si kankernya kalau boleh gitu ya. Dan jadi itu kayaknya keyword banget ya. Akhir ya Allah itu. Coba di itu ya, sobat sehat, akhir dari kankernya semua. Meskipun ya, Mbak Wes, meskipun dari stadium itu kita bisa mengetahui survival si pasien, tapi kadang-kadang nggak pas-pas juga, nggak tepat-tepat juga.
Contoh misalnya, selalu ada banyak pasien, dok kalau stadium 1 berapa lama tahannya? Jadi kita melihat itu berdasarkan survival 5 tahunan. Karena itulah yang paling banyak diteliti ya, 5 tahunan. Bagaimana dengan 10 tahun? Ya nggak terlalu banyak dibahas gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau pada stadium 1 itu survival itu kurang lebih 90%. Ya masih bagus dalam 5 tahun gitu. Kalau mau di lebih detail, 9 dari 10 orang masih bertahan dalam 5 tahun gitu. Untuk yang stadium 1. Stadium 2 dia turun ke 60%. Gitu. Stadium 3 dia turun lagi ya ke tadi 90%, maaf 90, kemudian 70%, kemudian stadium 3 ke 60% dan stadium 4 ke 40%. 40% itu artinya apa pada stadium 4? Jadi 40 dari 100 pasien masih bertahan dalam 5 tahun. Saya lagi memang banyak orang yang menyatakan bahwa apakah perlu mengetahui stadium. Sebenarnya untuk dokter perlu, ya untuk dokter perlu, tetapi jadi untuk pasien tidak terlalu perlu sebenarnya, karena ternyata ya pasien-pasien terutama pasien-pasien Asia, pasien orang Timur nih ya, itu stadium itu sangat berpengaruh terhadap kehidupannya gitu. Wah, ntar lagi saya mati nih, ntar lagi saya mesti begini. Itu jadi sebenarnya tidak perlu mengetahui, yang penting tahu bahwa kankernya ada di sini begitu kira-kira. Karena itu penting buat supaya apa? Bekerjasama antara dokter dan pasien. Ini kebanyakan nangis nih gitu ya, dok. Ya makanya gitu. Jadi nggak perlu tahu juga stadium berapa gitu. Cuma kebaca. Jadi kalau memang nggak paham, tanya sama dokternya gitu ya. Jadi nggak Pano sendiri gitu ya dokter ya? Ada beberapa pasien yang ketika itu nanya ngejar, dok saya stadium berapa gitu. Saya bilang, pengen tahu banget apa pengen tahu aja? Kalau tahu banget baru saya kasih tahu gitu. Tapi ternyata ya hampir semua rata-rata pasien yang sudah saya prediksi. Jadi ketika di awal pengen tahu sudah siap, ternyata ketika terbayang dijelaskan, jadi selama ini semuanya tahu tapi tidak tahu gitu. Maksudnya nggak tahu terlalu dalam. Begitu tahu terlalu dalam, overthinking dia. Nah, itu yang saya yang sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu sampai sedalam itu gitu. Karena itu saya selalu timbal balik apa butuhnya, apa gunanya nih kalau tahu terlalu banyak gitu. Karena yang ada hanya mengganggu pengobatan. Iya, gitu. Ya, lucunya ya itu tadi. Ini kadang-kadang dokter bisa jadi stand up comedy gitu. Kebanyakan begitu dia tahu nih, kalau misalnya contoh nih, ada ibu yang tanya, dok, kira-kira saya stadium berapa nih? Ibu benar mau tahu nih? Iya dok, ibu stadium 4 gitu. Kalau stadium 4 lanjut terus ya. Kalau stadium 4 berapa lama kira-kira bertahan? Iya loh, 20%. Artinya apa dok? Terus tanya. Iya, kira-kira ketahanan ibu mungkin sekitar setahun gitu. Oh gitu dok. Kalau saya ada meta 1 dok, kira-kira tahan saya berapa? Terus dia tanya. Kira-kira 6 bulan mulai dia berpikir. Tahu apa pikirannya? Bentar lagi nih di tempat tidur saya ini ada lagi wajah baru di sana gitu. Berikutnya lagi nanti yang sebelah suami saya ada terus overthinkingnya. Nah itulah yang sebenarnya yang tidak diinginkan. Malah tambah sakit ya dok ya? Setuju itu tadi. Jadi karena itu saya selalu bertanya dalam versi yang lebih, maksudnya yang nggak terlalu serius. Ibu pengen tahu banget tuh benar-benar udah kuat nih, pengen tahu, siap nih. Atau ibu pengen tahu aja, kalau tahu aja saya kasih superficialnya saja gitu. Jadi memang terus terang sobat sehat, mengobati pasien-pasien kanker nih sebenarnya mengobati apa? Mengobati fisiknya dan mengobati hatinya. Jadi lama jadinya kadang-kadang gitu. Ya memang terpaksa menyelami dulu nih apa kira-kira. Karena nggak bisa hanya sekedar mengobati fisiknya saja begitu. Karena ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sampai pada tahapan depresi inilah yang dapat memicu terjadi tumbuhnya kanker lagi, gitu. Ada anxiety disorder dengan ciri depresi, ada depresi. Kalau dia masih anxiety dia masih bisa bagus. Tapi ketika dia masuk di depresi, ini resiko untuk kemungkinan memicu zat-zat kimiawi di dalam badan untuk merangsang kanker lagi itu besar di sini. Gitu. Jadi makanya kalau dulu saya berpikir nggak ada manfaatnya gitu, maksudnya mau stres mau nggak ada perlu kita bahas. Ternyata sangat berhubungan sekali. Jadi orang yang dengan kanker dengan depresi matinya lebih cepat. Gitu. Jadi kita nggak usah tahu kalau gitu ya, cukup pokoknya gini.
Kalau ngomongin kanker dan Jadi, stadium, langsung ngomong sama dokternya aja ya? Cukuplah, Jadi overthinking. setuju, cukuplah dengan tahu bahwa dia ada kanker, tahu kankernya seperti ini, tahu apa yang mesti dikerjakan, tahu apa yang mesti dia persiapkan. Bukan persiapkan mau dikubur di mana, bukan ya, Mbak Wes? Nggak apa-apa juga sih disiapin tuh kalau yang kayak gitu. Bukan, itu nanti perlu thinking ke sana, memikir ke sana betul. Tetapi yang perlu sekarang apa? Badan saya perlu disiapkan untuk kemoterapi. Kalau ngadepin begini, langkahnya 1, 2, 3 itu. Bukan lagi, karena stadium 4, dipikir begini, yang harus begini. Itu yang kadang-kadang belum waktunya kita bicarakan gitu kira-kira. Memang banyak sekali begitu di kemo dan sebagainya berubah sekali. Berubah apanya? Psikisnya jadi lebih ringkih, kemudian overthinking lebih banyak juga yang seperti itu. Makanya perlu komunitas sih gitu ya. Perlu komunitas, perlu support system tadi. Jadi semua itu memang bareng. Karena kanker ini barang yang berbeda ya dengan sakit-sakit biasa gitu. Ya gitu. Holistik ya, Dok ya? Holistik betul kira-kira. Jadi ya gimana bahasa? Kalau untuk di home sendiri, apa yang dilakukan setelah tahu stadiumnya? Jadi memang kita kalau bahasa memang karena dilatih dari mulai pengobatan, karena memang kita penyakit dalam kan gitu ya. Jadi dari mulai sakit apa, bagaimana ngobatin, sampai setelah pengobatan apa yang kita mesti kerja. Jadi A sampai Z tadi itu dikerjakan. Sekali-sekali memang kita juga dilatih karena ada psikosomatik di bagian dari penyakit dalam ya, juga untuk bagaimana menghadapi si pasien ini dengan baik ya. Apa yang mesti kita kerjakan itu juga kita support, meskipun ya tidak bisa full atau sebaik dokter psikiatri ya, begitu kira-kira. Let's talk at home judulnya. Let's talk at home, betul. Dan karena dokter dan perawat-perawatnya tuh perangkatnya tuh sudah sedemikian rupa dipersiapkan ya dokter untuk menghadapi. Harus, karena menghadapi yang spesial begitu kira-kira. Iya. Pasien dan keluarga harus apa, Dok? Tentu juga harus menunggu bagian daripada support system. Jadi ikut di situ gitu. Ikut membantu, mensupport yang sedang sakit ini gitu. Ya, pasiennya juga harus membesarkan hati. Betul. Gitu. Jadi Sobat Sehat, sudah kita bahas tadi mengenai masalah stadium. Jadi stadium itu sebenarnya kalau buat kami para dokter perlu ya, karena untuk pengobatan dan memprediksi kira-kira berapa lama nih survive nih pasien gitu, dan pengobatan apa yang harus kita kerjakan. Nah, tetapi untuk para teman-teman yang mengalami kanker ya, pasien tadi itu tidak sepenting, artinya tidak hanya cukup tahu stadium, tetapi tidak penting untuk mengetahui berapa lama dan sebagainya, karena hal tersebut justru akan berkebalikan ya, bukan memberikan semangat, malah membuat kita jadi lebih down gitu. Kira-kira itu Sobat Sehat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik dan subscribe, bicarakan, diskusikan hal-hal ini atau topik ini dengan keluarga dan handetolan, dan juga dengan dokter keluarga. Sobat semua, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadikan ilmu sehingga Sobat Sehat bisa memberikan lagi kepada orang lain. Ya, sampai jumpa. Let's talk at home. Ya, salam sehat.